Bangkitlah saudaraku semuanya. Buang ego kita. Kita di sini juga macam-macam topeng warna. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna putih. Tapi kita duduk rukun seperti ini. Ini yang diharapkan oleh Pertiwi. Sembunyi-sembunyi mencoba memisahkan persahabatan kita. Kita harus sadar dan waspada bahwa kita adalah putra-putra negara, pewaris negeri ini. Jangan kendor ketika kita melangkah. Apapun yang terjadi, kalau kita bersatu, kita akan unggul dalam banyak hal. Roh leluhur bergerak membantu kita. Dengan sesajen 1000 sesajen yang diawali di kota Malang ini adalah pusatnya mata memandang seluruh dunia, bukan Indonesia saja, Malaysia, negara-negara lain melihat kota Malang menjadi terkenal. Kita harus bangga bahwa kita yang memulai dan kita akan terus berjuang demi kebenaran. Kita boleh beragama apapun asal tradisi itu bersinergi dengan agama. Kalau agama dan budaya bersinergi, maka akan menjadi kekuatan yang utuh. Ketika kita pernah mendengar Sumpah Sabda Palon nagih janji, ketika Merapi meletus, saat itulah akan muncul ajaran budi pekerti. Nah, siapa yang ngajarin? Ya kita-kita pelaku budaya, ya kita-kita para pelaku agama, untuk mendidik anak kita, generasi kita ngerti cara kulon-kulon, ngerti bahasa nyuwun sewu. Ini yang mulai hilang. Kita lihat generasi kita, ono wong tua madep, ono wong tua lugu nyelonong ae, ka ono nyuwun sewu, amit, sudah hilang. Ngono kok ngaku Jawa. Nah, sebelum masa-masa itu semakin pudar, siapa lagi yang mau menyadarkan? Kalau bukan kita-kita. Gak ada orang hebat, gak ada orang kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita ini bermanfaat untuk menolong orang yang lemah dan tertindas. Kita mendengarkan sebuah kata yang sederhana tadi. Ibu Pertiwi ini sudah kaya. Bumi Pertiwi ini kaya. Banyak emas, banyak intan. Kekayaan yang natural yang dimiliki bumi. Kita sudah punya surga di negeri ini. Kenapa kita harus berselisih paham? Harus bersikut-sikutan? Kita tidak berpolitik, tapi kita mencintai banyak orang-orang yang berpolitik. Kita tidak akan berbenturan dengan pemerintah. Kita juga tidak akan berbenturan dengan TNI maupun Polri dan tokoh-tokoh ulama. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini untuk mengamankan sebuah kebersamaan. Tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh agama yang lain pun akan bersinergi kalau kita jalannya sama. Saatnya melangkah di rel yang membawa kebenaran. Siang malam saya diteror untuk dihabisi. Sebagai tumbalnya saya tidak akan mundur untuk menghentikan cocok saya untuk maju terus. Pantang mundur. Mereka. Saya mungkin jadi orang yang terlalu menyolok saat ini. Karena satu hari pergerakan saya dilihat oleh 1000 orang dalam setiap harinya. Kalau 10 hari berarti 1 juta orang melihat apa yang saya lakukan. Bagaimana menantang tokoh-tokoh ulama, kiai? Ya, jawabnya. Tapi mereka tidak melihat berikut-berikutnya. Menantang soal apa? Menantang untuk menjelaskan apa? Saya tidak akan pernah menantang mereka-mereka dalam hal untuk berantem atau hal-hal yang buruk.
Loh, setiap hari saya kumpul dengan kiai-kiai besar. Saya ceramah di atas panggung dengan kiai-kiai besar. Dan saya tetap dipercaya untuk duduk dengan mereka. Artinya sama sekali saya tidak memusuhi mereka, tapi digoreng oleh orang-orang sempurna supaya menimbulkan perpecahan. Bagi Mbak Dukun Santet, pernah ada kata-kata itu seperti itu. Cinta santet sopo. Aku andai kata jadi dukun santet, saya lebih bangga. Kenapa? Tak santet para koruptor, tak santet semua perusahaan negeri ini. Selesai tugas saya sebagai dukun santet. Daripada saya berkedok sebagai seorang yang alim, tapi hatiku busuk, buat apa? Mendingan saya bangga seperti ini dengan menggunakan kalung tengkorak ini. Karena kita pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Mau kaya-kaya apa, sekaya Fir'aun pun akan menjadi tulang dan tengkorak. Artinya, sebelum kita menjadi tulang dan tengkorak ini, lakukan hidup kita untuk kebaikan. Bersinergi dengan tokoh-tokoh agama. Sudah jangan ada lagi permusuhan. Bikin Ibu Pertiwi kita ini tersenyum. Kapan lagi kalau bukan kita-kita yang sadar akan budi pekerti? Kapan lagi saudara? Siang malam diteror, dicaci maki, nggak masalah. Memang harus ada tumbal dalam sebuah pergerakan, dan Mbak Gimbal siap menjadi tumbalnya untuk sebuah kebenaran dan budaya. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini membuat Ibu Pertiwi bangga, leluhur-leluhur bangga, bahwa sumpah sabda palon nagih janji akan terbukti. Akan muncul merapi meletus, aku akan nagih janji. Terbukti merapi meletus dan penggiat-penggiat budaya mulai bangkit. Walaupun dengan tendensi awalnya dari sebuah kesalahan dan kebodohan seseorang, tapi ini fakta membuka mata. Karena selama ini mereka juga melakukan seperti itu, tapi tidak termonitor. Mereka merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, tidak termonitor. Tapi leluhur tidak terima. Dengan keteledoran mereka, itu sebenarnya pergerakan dari leluhur tanpa disadari, yang akhirnya membangkitkan semangat kita sebagai putra-putra negeri ini untuk bergerak maju ke sana. Dan harapan kita semua duduk dengan di sini adalah, kalau saya katakan tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang pergi-pergi, artinya duduk dengan tekun. Itulah kata-kata dukun. Dukun duduk dengan tekun. Seorang habaib, seorang ulama, ketika ada anggotanya, jemaatnya sakit pun dia melakukan doa dengan duduk dengan tekun, membacakan kalimat-kalimat ayat sucinya untuk membuat orang itu sakit bisa sembuh. Sama, kita pun melakukan yang sama, duduk dengan tekun mengucapkan kalimat-kalimat mantra yang masing-masing sudah dikuasai. Jadi mudah-mudahan kata-kata dukun itu tidak tabu, karena dukun itu adalah saringan alam. Pada era-era zaman dahulu, untuk menjadi seorang dukun itu tidak gampang, karena mereka harus disaring oleh alam melalui ritual yang panjang mereka. Sama dengan kiai-kiai, kalau ingin menjadi ulama yang ampuh, mereka juga melakukan puasa-puasa yang luar biasa sehingga mumpuni. Gak ada antara perbedaan kiai dan dukun. Sama, yang beda adalah warna bajunya aja, tapi jeroannya biar Tuhan yang tahu. Bukan manusia sama manusia saling menghakimi. Oh, Mbak Gimbal dukun palsu, oh ulama palsu. Enggak. Kalau itu ada terjadi, biarlah itu oknum. Jangan bawa nama agama. Karena agama apapun selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan kebenaran, apapun agamanya mereka. Dukun juga sama. Dukun adalah profesi, sama dengan ulama, kiai adalah profesi
yang punya kesempatan sama sebagai penonton. Nah, saya berharap masyarakat luas semakin menyadari bahwa itu adalah jabatan yang mulia pada era-era zaman dahulu. Nggak ada bidan nyeluk dukun bayi, rojoe kating lairno permaisurinya. Emang nyeluk bidan? Nek wong loro kok nyeluk dokter? Enggak, bro. Masih manggil dukun yang spesial pengobatan. Ketika raja akan melawan raja lain, konsultasi dulu kepada dukun. Betapa mulianya pekerjaan mereka pada zaman. Loh, kok sekarang dianggap sesuatu yang kuno, sesuatu yang maaf dikatakan negatif. Jelaskan kepada kita pelaku budaya ini. Jadi saya berharap, ayo pada hari ini di sebuah pondok yang menciptakan banyak kerahmatan, melangkah dalam jalan Tuhan yang benar. Apapun warna bendera kita, apapun ormas kita, apapun padepokan kalian, melangkahlah ke jalan yang benar. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri inti pembicaraannya, kita nyanyi satu lagi, yaitu bersama-sama. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa raga kami. Merdeka! Merdeka!